Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan terkait tugas proyek studi kami dengan topik penerapan model matematika dalam desain jendela, luas material, dan pemuaian termal. Di kelompok 5 ini kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Abinaya Kainaka Wiswara, dengan NIM akhir 414. Saya Aspan Ahmad Maulana dengan NIM akhir 318. Saya Quirinus Natralis Deshendra, NIM akhir 360. Saya Muhammad Rizky Agung Wicaksana Irsyam dengan NIM akhir 384. Saya Ignacia Tiara Fikirana dengan NIM 1662548. Saya Farisek Paiman dengan NIM akhir 084. Baik, untuk latar belakang, dalam bidang konstruksi bangunan, desain jendela harus mempertimbangkan aspek estetika, struktural, dan fungsional, terutama ketika jendela dipasang pada dinding bata merah. Selanjutnya juga pada kondisi lingkungan dengan suhu yang bervariasi, komponen jendela mengalami pemuaian dan penyusutan. Dan setiap jenis material memiliki koefisien muai panas yang berbeda-beda sehingga laju perubahannya juga akan berbeda. Selain aspek struktural, pemilihan material juga menentukan ketahanan dan biaya konstruksi dari desain jendela tersebut. Lanjut. Lalu selanjutnya untuk tujuan proyek, yang pertama menentukan ukuran jendela yang proporsional dengan luas daerah bata merah. Yang kedua, memilih jenis material untuk rangka luar, kaca, dan kisi-kisi yang aman terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, menghitung rongga pemuaian yang dibutuhkan agar jendela tidak mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, mengestimasi kebutuhan cat dan total biaya pembuatan desain jendela. Untuk ide konsep, kami memakai 6 ide konsep di sini. Yang pertama ada geometri dan kalkulus, pemuaian, analisis dimensi, rasio pencahayaan, material sains, dan perhitungan biaya. Yang mana masing-masing konsep ini diperlukan untuk mencari berapa proporsi buat jendela yang pas dan perhitungan biaya cat untuk temboknya. Jadi di sini ada gambar desain jendela. Kami menggunakan desain jendela seperti ini, yang mana dengan luas tembok itu kami mengakumulasikan atau menggunakan skala 20 cm kali 20 cm, yang mana di atasnya terdapat setengah lingkaran berdiameter 10 cm. Dan jendela di dalamnya kami memberikan ruang sebesar 12 cm kali 12 cm dengan kisi. Dan untuk ukuran ventilasi kami memberikan ruang sebesar 2 dikali 12 cm dengan jarak kisi dan jendela 2 cm. Selanjutnya untuk analisis perhitungan, yang pertama ada perhitungan luas dinding. Perhitungan luas dinding dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan luas dinding berbentuk setengah lingkaran dan juga persegi. Yang pertama untuk perhitungan luas dinding berbentuk setengah lingkaran memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y dikurang 20 dikuadratkan sama dengan 100. Selanjutnya ditentukan Y sama dengan akar dari 100 dikurangin X kuadrat tambah 20. Selanjutnya diintegralkan fungsi fx dx dengan batas atas yaitu 10 dan batas bawah yaitu min 10. Maka fx sama dengan akar 100 dikurangin X kuadrat ditambah 20.
Lalu ditentukan untuk luas setengah lingkarannya, yaitu rumusnya setengah pi jari-jari dikuadratkan sama dengan setengah pi 10 dikuadratkan sama dengan sehingga hasilnya 157,08 cm kuadrat. Untuk luas berbentuk persegi yaitu 20 dikali 20 sehingga hasilnya 400 cm kuadrat. Keduanya dijumlahkan sehingga kita mendapatkan perhitungan luas dinding total sebesar 557,08 cm kuadrat. Selanjutnya ada perhitungan dimensi dan pemuaian jendela. Sebagai keterangan, ukuran jendela setelah thermal disimbolkan sebagai SC, yaitu 12 cm. Ukuran kaca setelah thermal, yaitu SK, yaitu 4,5 cm. AJ merupakan luas jendela total, atau bisa dibilang luas jendela total setelah thermal. AK merupakan luas kaca setelah thermal. AB luas UPVC setelah thermal. Rumus umumnya yaitu delta A sama dengan A0K dikali beta K ditambah A0B dikali beta B dikali delta T. AJ sama dengan AK ditambah AB, S0J sama dengan SJ dikurangin 6X, S0K sama dengan SK dikurangin 2X. S0J merupakan sisi jendela sebelum pemuaian dan juga S0K merupakan sisi kaca sebelum pemuaian. SJ yaitu sisi jendela dan SK adalah sisi kaca. Untuk A0J atau luas jendela sebelum pemuaian, yaitu rumusnya SJ dikurangi 6X dikuadratkan sama dengan 36X kuadrat dikurangin SJX tambah SJ kuadrat. Untuk A0K atau luas kaca sebelum pemuaian, rumusnya SK dikurangin 2X dikuadratkan. Sehingga 4X kuadrat min 4SKX ditambah SK kuadrat. A0B sama dengan A0J dikurangin A0K. A0B sama dengan 36X kuadrat dikurangin 12 SJX tambah SJ kuadrat. Dikurangin 4X kuadrat dikurang 4SKX ditambah SK kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan A0B yaitu 32X kuadrat ditambah 4SKX dikurangin 12 SJX tambah SJ kuadrat dikurangin SK kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan pemuaian total. Nah, kita dapatkan bahwa rumusnya dapat disimpulkan bahwa delta A itu sama dengan A0K dikali dengan beta K ditambah A0B dikali beta B dikali delta T. Nah, selanjutnya dapat kita substitusikan persamaan pemuaiannya menjadi min 18X kuadrat ditambah 6SJX sama dengan 4X kuadrat min 4SKX ditambah SK kuadrat dikali alfa K ditambah 32X kuadrat ditambah 4SKX min 12SJX ditambah SJ kuadrat min SK kuadrat dikali alfa B dikali dengan delta T. Nah, selanjutnya substitusi nilai yang diberikan yaitu dengan delta T-nya atau perubahan suhunya yaitu 30 derajat Celcius dan alfa B adalah 80 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dengan alfa B-nya itu adalah pemuaian dari atau koefisien muai dari UPVC. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan tersebut mendapatkan persamaan akhir yaitu min 18X kuadrat ditambah 6SJ sama dengan 30 alfa K dikali 4X kuadrat min 4SKX ditambah SK kuadrat ditambah 0,024 dikali 32X kuadrat ditambah 4SKX min 12SJX ditambah SJ kuadrat min SK kuadrat. Next. Nah, selanjutnya yaitu data dan penentuan nilai celah minimum. Data yang diberikan yaitu ukuran jendela setelah thermal atau kita simbolkan dengan SJ yaitu 12 cm
Lalu ukuran kaca setelah thermal kita simbolkan dengan SK yaitu 4,5 cm. Selanjutnya celah pemasangan yaitu kita simbolkan dengan X dengan kita mengambil datanya 0,2 cm atau 2 mm. Selanjutnya perubahan suhu lingkungannya yaitu delta T sama dengan 30 derajat Celcius. Koefisien muai ada untuk kaca tempar dan juga koefisien muai untuk UPVC. Untuk yang koefisien muai kaca tempar kita simbolkan dengan alfa K yaitu 9 kali 10 6 per derajat Celcius. Dan koefisien muai untuk UPVC yaitu alfa B dengan koefisien muai 80 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Sehingga koefisien muai area itu dapat kita rumuskan dengan beta K sama dengan 2 alfa K, yaitu 18 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan beta B-nya itu 2 kali alfa B dengan 160 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Selanjutnya, kita substitusikan data tersebut ke persamaan yang sudah kita tentukan tadi, ke yang min 18x kuadrat ditambah SJX dikali 30 alfa K dikali 4x kuadrat min 4 SKX ditambah SK kuadrat ditambah 0,0024 32x kuadrat ditambah 4 SKX min 12 SJX ditambah SJ kuadrat min SK kuadrat didapatkan bahwa X1-nya adalah 0,00418747 cm dan X2-nya itu adalah 3,9955768 cm. Karena nilai X2 tidak realistis secara fisik, sehingga kita abaikan. Maka celah minimum yang valid ialah 0,00419 cm atau 0,419 mm. Selanjutnya kita akan menganalisis biaya cat tembok. Yang pertama luas permukaan yang dicat. Diketahuinya luas dinding total yaitu 557,08 cm kuadrat. Ukuran jendela setelah pemuaian yaitu SJ sama dengan 12 cm. Luas jendela terpasang yaitu SJ dikali SJ sama dengan 12 kuadrat yang menghasilkan 144 cm kuadrat. Luas dinding yang akan dicat yaitu luas dinding dikurang luas jendela terpasang. Maka luas yang dicat sama dengan 557,08 dikurang 144 menghasilkan 413,08 cm kuadrat. Lalu kita selanjutnya mengonversikan satuan dari cm kuadrat menjadi meter kuadrat, yaitu dari 413,08 cm kuadrat dikonversi menjadi meter, yaitu menjadi 0,041308 meter kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan volume cat. Dari sebar cat dari cat Dulux Weather Shield Gloss, yaitu 12 meter kuadrat per liter per lapis. Jumlah lapis yang kita ambil ada 2 lapis. Lalu volume cat yang dibutuhkan yaitu volume sama dengan luas di cat dikali 2 dibagi 12. Maka volumenya yaitu 0,041308 dikali 2 dibagi 12, menghasilkan volumenya yaitu 0,0688 liter. Lalu di sini ada biaya cat dinding. Harga cat sendiri yaitu 100.000 per liter. Selanjutnya ada biaya dinding yaitu 0,00688 dikali 100.000 yaitu menghasilkan biaya dindingnya yaitu Rp688. Selanjutnya ada luas permukaan ventilasi. Luas elemen kayu dari perhitungan rangka awal yaitu akisi sama dengan 100,64 cm kuadrat. Kita konversi dari cm kuadrat ke meter kuadrat maka akan menghasilkan 0,010064 meter kuadrat. Selanjutnya ada perhitungan volume cat. Dari sebar cat kayu dari Dulux High Gloss yaitu 10 meter kuadrat per liter per lapis. Jumlah lapisnya yaitu 2. Kita masukkan ke rumus volume tadi, yaitu volume kisi sama dengan 0,01064 dikali 2 dibagi 10, maka akan menghasilkan volume kisinya yaitu 0,00201 liter. Yang terakhir ada harga cat. Di sini harga catnya ada Rp80.000 per liter. Maka kita mendapatkan biaya kisinya yaitu 0,0201 dikali 80.000 yang menghasilkan biaya kisinya yaitu Rp160,08. Maka total biaya cat adalah biaya dinding ditambahkan dengan biaya kisi.
eh, menghasilkan Rp688 ditambah Rp160,8 yang menghasilkan total biaya catnya yaitu sebesar Rp884,8. Selanjutnya, kesimpulan yang kami peroleh dari hasil proyek mini kami, itu yang pertama dari analisis geometri, kami menemukan bahwa luas dinding bata merah dengan bentuk gabungan setengah lingkaran dan persegi adalah 557,08 cm kuadrat. Berdasarkan prinsip arsitektur berkelanjutan, kami menerapkan rasio pencahayaan alami 25%, sehingga luas jendela optimal yang kami rekomendasikan adalah 139,27 cm kuadrat. Luas ini kami wujudkan dalam bentuk jendela persegi dengan sisi 12 cm setelah memperhitungkan pemuaian termal. Lalu yang kedua, pemilihan material menjadi kunci dalam desain ini. Maka dari itu, kami memilih kaca tempered dengan koefisien muai rendah, yaitu sekitar 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, dan rangka UPVC dengan koefisien muai lebih tinggi, yaitu di 80 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Perbedaan yang signifikan ini mengharuskan kami untuk merancang celah pemuaian yang memadai agar tidak timbul tegangan internal yang dapat merusak jendela. Selanjutnya yang ketiga, melalui pemodelan matematis dan perhitungan pemuaian termal dengan kenaikan suhu 30 derajat Celcius, kami berhasil menghitung celah minimum teoritis yang diperlukan, yaitu sekitar 0,00419 cm atau sekitar 0,042 mm. Celah kecil ini meskipun secara numeris sangat tipis, tetapi secara fisik itu diperlukan untuk mengakomodasi pemuaian tanpa menyebabkan retak atau lengkungan pada komponen jendela. Lalu yang keempat, dari segi kebutuhan material finishing, kami menghitung bahwa luas dinding yang perlu dicat adalah 413,08 cm kuadrat dan luas ventilasi kayu adalah 100,64 cm kuadrat. Berdasarkan daya cat yang tersedia, kebutuhan cat secara teoritis itu sangat kecil, yaitu sekitar 0,00688 liter untuk dinding dan 0,00201 liter untuk ventilasi. Estimasi biaya cat secara teoritis adalah Rp848,8. Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya cat itu dijual dalam kemasan minimal 1 liter, sehingga biaya aktual akan menyesuaikan dengan harga kemasan standar. Maka dari itu, kami berharap desain ini dapat menjadi contoh pendekatan yang rasional dan komprehensif dalam perancangan elemen bangunan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami terkait proyek mini kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.